mengambil kekuatan ombak untuk guyur dia. Tiba-tiba bisa ada ombak sampai sini ya? Ini pasti ulah mereka lagi. Mereka bertiga ngapain di kelas kita, Dit? Iya. Jangan-jangan mereka ngikutin lo. Cukup kalian main-main ya. Dasar murid palsu. Sekarang juga kalian ikut saya ke kantor, mengerti? Tapi Bu, Gak ada tapi-tapi ya. Sekarang cincinnya sudah di tangan saya. Kalian nggak bisa kemana-mana sampai penyelidikan selesai. Ngerti? Pak Satpam, angkat mereka. Oh, ternyata kamu. Dasar pencuri. Kami bukan pencuri. Saya cuma mau ambil barang yang saya miliki. Barang kamu, denger ya. Itu bukan barang milik kamu, kamu mengerti? Ayo, kamu cepetan. Jangan lari. Siapa sebenarnya kalian? Kalian akan tertangkap dan saya akan laporkan kalian ke polisi. tunggu. Apa dia penyihir jahat? Tadi kan kita lihat ada pintu rahasia. Ya kan? Pokoknya aku gak peduli. Mau dia penyiar jahat atau siapa, yang penting cincin aku harus kembali. Aku tahu. Kita harus bisa dapetin cincin itu. Tapi aku rasa ini bukan ide yang bagus untuk Hera. Tapi kita nggak punya cara lain. Kita harus minta bantuan dari Buyung. Hah? Iya. Dan cuman kamu yang bisa ngelakuin ini. Karena dia suka sama kamu. Gak! Hera! Hera! Ayo dong Hera, kita nggak punya cara lain. Kita harus ngelakuin apapun untuk misi ini. Yaudah. Ini semua demi kebaikan kita. Itu dong. Itu baru Hera yang kita kenal. Enggak kok. Bukan gitu maksud aku, Buyung. Gimana deh? Giliran ada monyo, Adia cari Ambo. Cobain ndak? Ambo ditinggal. Sakit banget hati Ambo. Ha, Buyung. Itu aja marah. Ambo indak marah, hanya kesal. Sama aja dong. Ambo indak sama. Tapi Adia Hera sudah mengkhianati hati Ambo. Udahlah Hera, cuekin aja cowok kayak dia. Semua cowok itu sama. Jadi percuma kamu baikin. Mereka selalu ngasih janji palsu. Bilangnya mau bantu, tapi mana? Jangan fitnah nggak? Ambo indak suka janji palsu. Ambo akan lakukan apapun demi Adia Hera Cicinto. Yo? Ini Buyung, cincin aku diambil sama Bu Renata. Aku sih udah coba minta balikin, tapi nggak dikasih. Iya, Buyung. Bu Renata kan galak banget. Kau mau nggak bicara dengan Bu Renata? Boleh lah. Apapun demi Adia Hera Cicinto, Ambo lakukan. Nanti yo, Ambo tanyakan. Kok nanti sih? Sekarang dong. Kini, Ya iyalah. Kenapa? Takut? oh indah ado kamu buyang tuh takut. Ambo bukan pengecut. Ambo buktikan. Demi Adia Hera Cicinto, Ambo buktikan. Oke? Malam, Bu. Buyung? Maaf, Bu. Boleh mengganggu sebentar?
Iko, ada rumus-rumus fisika yang Ambo nggak paham, Bu. Ibu bisa ajar Ambo nggak? Buyung, besok saja waktu jam istirahat kamu ke ruangan saya ya. Itunya, Bu, masalahnya. Ambo kalau belajar di kelas atau di ruang ibu, ini Ambo nggak konsen deh, Bu. Tolonglah Ambo, Bu. Ambo takui mana tinggal kelas, Bu. Tolong ya, Bu. Ya sudah. Tapi kamu janji ya, nanti kalau saya ajarkan kamu rumus fisika, nilai kamu nggak boleh jeblok lagi, oke? Siap, Bu. Tenang, Ambo janji. Ya sudah, yuk masuk ke dalam. Ayo, Bu. Makasih, Bu. Jangan berisik, nanti ketahuan. Tapi kayaknya dia nggak nyerang loh. Apa mungkin gak bahaya ya? Yaudah, kita lewat situ aja. F sama dengan X kuadrat ditambah X kuadrat dibagi 2 dikali dikuadrat lagi kali Itu 3. kamu salah, itu kamu harusnya dikali X kuadrat lagi. Oh iya. Bu. Tunggulah dulu. Kau, Bu. Ajakanlah nomor 3, Ambo alun paham, Bu. Iya, Buyung sebentar. Ini suara di dapur saya berisik sekali. Saya cuma takut kucing saya jangan-jangan naik ke atas meja. Hei, kamu belum makan ya? Ya ampun, kasihan sekali kamu. Yaudah kamu main-main dulu ya. Saya harus ajarin Buyung dulu. Gimana Buyung? Kamu sudah paham? Oh, udah, Bu. Ambo lah tahu, Ada Bu. yang mau ditanyain? Yakin? Ya. Di kamarnya nggak ada. Apa mungkin dibawa cincinnya sama Bu Renata? Iya deh. Wah, pasti ada yang nggak beres. Bu. Itu pasti kucing, Bu, rasa Ambo. Kucing? Buyung, kamu nggak lihat itu kucing saya? Indah maksud Ambo, ada kucing lain, bakawan juga kucing Ibu. Kode-kodean gitu, mau jalan-jalan. Masa kucing kode-kodean? Nah, kan? Betul kan kata Ambo? Ada kucing lain, Bu. Iya sih, tapi bukan berarti kucing kode-kodean kan?
laci tuh di lemari gitu. Gak ada, Maira. Aku udah cek di semua laci tuh gak ada. Kamu yakin cincinnya ada di sini? Aku ingat pintu rahasia. Kucing cantik. Perhatikan ya. Aman. Yuk. Mana ya? Kok gak kebuka? Padahal kemarin pas aku ambil buku ini dia kebuka sendiri. Terus gimana dong? Coba dorong deh. Pintunya terbuka. Yuk, cepetan, cepetan. Tadi kucing saya berisik banget. Tapi sekarang kenapa nggak ada suaranya ya? Ini pasti ada sesuatu yang nggak beres nih. Bu. Tunggulah dulu, Bu. Soal Iko, Bu, nomor 5. Aku masih belum paham, Bu. Apalagi sih Buyung? Tadi kan saya sudah jelasin sama kamu. Iko kok, Bu, nomor 5 kok saja, Bu. Yo, Bu. Kamu tunggu dulu aja, saya harus lihat kucing saya takut terjadi apa-apa. Bu, tolonglah, Bu. Yo, nomor 5 aja, Bu. Yaudah. Kolam. Kenapa Bu Renata punya kolam di gua rahasia ini? Buat merapal ilmunya kali. Hati-hati, Maira, Hera. Kita nggak tahu siapa sebenarnya Ibu Renata. Perasaanku nggak enak. Ini pasti ada apa-apanya. Buyung juga nggak biasanya serajin ini belajar fisika. Jadi benar, Buyung mengalihkan perhatian saya. Buyung, kamu selesaikan semua tugas kamu, nanti saya kembali lagi. Kamu jangan kemana-mana ya. Bu. Tunggu. Matilah ketahuan pulau, Pak. Mandi. Sini. Kalian itu benar-benar lancang ya. Ibu yang lancang. Ibu telah mencuri cincin Maira. Apa?
Kenapa ibu nekat berfoto berdua dengan manusia? Berani-beraninya ibu mengungkapkan rahasia dengan sembarang orang. Dia bukan manusia biasa. Tapi dia adalah lelaki yang saya cintai. Saya kasih tahu dia karena kita memang mau menikah. Ibu akan menikah dengan manusia. Sudahlah, kalian nggak perlu tahu. Kalian nggak akan paham. Saya tahu maksud kalian kesini mau ngapain. Dan siapa lelaki yang punya kekuatan gaib itu. Usaha kalian akan sia-sia kalau kalian melakukan dengan cara paksa dan kasar seperti ini. Kalian mau kekuatan itu kembali. Kalian harus gunakan cara yang halus. Biarkan dia sendiri yang kembalikan kekuatannya. Kalian mengerti? Kalian percaya nggak sih sama yang Bu Renata bilang? Aku sih percaya. Kalau aku yakin, pasti Bu Renata lebih tahu tentang kehidupan Biung daripada kita. Masalahnya, gimana caranya kita bisa membuat Vino ngembaliin kekuatannya dengan cara sukarela? Ya itu kita pikirin aja. Yang penting, cincin aku tuh harus balik. Ya deh. Tunggu. Kalian nyadar gak sih? Kita jalannya udah normal. Udah kayak manusia biasa. Masih biasa kan? Oh iya. Tunggu deh. Kayaknya ini tempat yang dimaksud Bu Renata. Tempat di mana banyak orang masuk dan di balik jendelanya banyak patung manusia. Tadi Bu Renata kasih aku ini. Katanya kita bakal butuh. Maksud kamu tempat beli baju? Iya. Ya udah, kalau gitu kita masuk aja ya. Ayo. Lihat, itu bisa kebuka sendiri.
ngeliatin siapa sih? Liatin aku aja deh. Ya. Kamu naksir ya sama dia ya? Kalau kita beli baju ini, kita bakal pakai kertas yang dikasih Bu Renata. Iya, soalnya kita ngebet kalau sering kekuatan kita. Atau nggak pasti bakal ketahuan lama-lama. Ya juga sih. Alda? Gimana cara turunnya? Mbak, kenapa kok kelihatannya bingung? Apa kecopetan? Saya mau turun ke bawah, tapi saya nggak tahu caranya gimana. Tapi saya nggak mau naik itu lagi, Pak. Nanti saya bisa dikurung lagi. Kalau nggak mau naik ini, naik aja eskalator. Eskolor? Eskalator, Dek. Eskalator itu tangga jalan. Bisa ya? Bisa, coba aja. Yaudah, kalau gitu saya coba dulu ya, Pak, eskolornya. Eskolor. Kok bisa jalan? Aduh, gimana nih cara turunnya? Orang-orang yang di bawah naik ke atas pakai itu. Mungkin kita bisa susul Alda pakai itu. Gimana? Kenapa, Kak? Dek, aku mau turun, Dek. Gimana caranya? Ya udah turun aja, Kak. Nggak apa-apa. Aduh, tapi tinggi banget, Dek. Aduh, gimana ya? Ah, biasa aja. Biasa aja. Ayo. Ada pegangan keras, Alda. Pegangan, pegangan. Nggak apa-apa kan, Kak? Jangan bisa lagi ya. Jangan bisa lagi. Kita pulang aja yuk. Ayo, aku takut di sini. Aku juga. Sumpah ini lucu banget. Gimana? Cocok gak? Bagus, bagus. Bagus ya? Bagus. Kalau yang ini?
Gimana menurut kamu? Cocok gak? Ya, lumayan. Lumayan. Ya kamu kayaknya lebih suka yang warna ungu ya daripada yang warna pink. Enggak gitu maksudnya. Yang pink sama yang ungu sama-sama bagus. Cuma ya tergantung kamu lebih suka yang mana, cocoknya pakai yang mana. Kan kamu yang pakai bajunya. Ya, tapi aku lebih sukanya yang ini. Tuh. Ya udah kalau kamu memang lebih suka yang ini, kamu cobain aja dulu bajunya. Nggak usah cobain, aku langsung beli. Beli? Hah? Ya udah. Yaudah, aku bayar dulu ya. Padahal gue lebih suka kalau pakai baju yang warna ungu ini nih. Tapi dia malah demen yang itu. Ya udahlah, mau gimana? Aku jadi punya ide. Gawat nih cewek. Kayaknya mau ngajakin gue ribut lagi. Vino, hey. Kamu ngeliatin apaan deh? Ngeliatin cewek ya? Enggak. Mana mungkin sih, masa iya? Aku lagi jalan sama kamu, aku liatin cewek. Itu jadi beli? Nggak jadi, tapi aku lupa. Aku harus beli barang lagi. Oh. Nggak apa-apa kan? Ya udah. Mendingan kamu nunggu di kafe duluan sana. Nanti aku nyusul. Kamu udah capek kan pasti? Gak apa-apa. Nggak apa-apa. Aku pesan dulu ya. Hati ya. Ya, dah. Kok bisa ya? Dia pakai baju warna ungu yang tadi Vivi tunjukin. Terus yang gue suka lagi. Dan terus kenapa dia lewatin gue gitu aja? Gak mungkin kan kalau dia nggak ngajakin gue berantem. Tuh kan bener. Si Vino pasti ikutin Maira, iya nggak? Alda. Kemana lagi sih tuh anak? Lo takut hilang lagi apa? Sekarang aku mesti ikutin Maira atau nyari Alda sih? Kok gue jadi tertarik gini ya sama dia? Kok jadi malahan gini sih? Dan mau gimana lagi? Apa bukan ini semua demi bangsaku? Bangsa duyung. Dan dia masih ikutin aku. Apa dia benar tertarik sama aku ya? Atau apa aja kalian GR? Udah di Maira, jangan mimpi mau punya hubungan sama manusia. Apalagi sampai jatuh cinta. Aduh, aku pasti bakal kena air gini. Mbak, saya nggak sengaja, Mbak. Mbak. Tunggu deh. Itu kan baju gue. Kok bisa ada di lo sih? Ini aku nemu di sini tadi. Dengerin ya, di mana-mana baju yang udah dimasukin tas belanjaan itu berarti udah dipilih. Dan itu mau gue beli, tau gak sih? Terus sini balik.
gini. Enak aja. Baju gue. Itu bukan baju kamu. Tadi aku ngeliat ada di sini. Sama aja. Belum kamu pakai juga bajunya. Gak, oke? Enak aja. Ngeselin banget sih. Udah, baju juga lebih bagus di aku kayaknya. Baju gue ya. Udah. Tetep aja. Udah dong, jangan ribet di sini. Kenapa dia masuk sini ya? Aduh, ada Vino lagi. Sekarang gimana caranya aku nyelamatin Mayra? Ini apa itu? Aduh, gawat nih. Ada kebakaran, Mbak. Pak. Sepertinya asap itu keluar di sebelah sana, Pak. Pak. Dia dari sini, Pak. Gawat, Mayra dalam bahaya. Aku harus cari Ale buat bantuin Mayra. Silakan keluar. Kalian sudah bikin rusuh. Ya nggak bisa gitu dong, Bang. Tapi kan dia duluan yang... Diam. Masih untung saya nggak panggil polisi. Keluar, cepat keluar. Ayo, Mbak. Keluar, Mbak. Hera, kamu nih main kabur gitu aja. Si Mayra lagi dalam bahaya, tau nggak? Mayra dalam bahaya. Iya. Yuk, ayo. Dobrak aja, Pak, dobrak. Iya.
Ada asap tapi nggak ada apinya ya? Iya, Pak. Kenapa, Dek? Ini adik saya sakit, Pak. Sian. Loh, kok kakinya dibungkus? Bener kok, Pak. Dia lagi sakit kakinya. Yaudah, biar saya periksa ya. Jangan, Pak. Jangan, Pak. Loh, kenapa nggak boleh? Saya ini kan petugas. Yaudah, biar saya periksa ya. Tunggu, Pak. Pak Polisi, mereka memang murid saya, Pak. Kebetulan murid saya yang ini memang sedang sakit, Pak. Maaf. Saya punya kok kartu identitas. Bahwasanya mereka memang murid saya. Jadi Bapak nggak perlu khawatir ya. Baiklah kalau begitu. Ya sudah, saya permisi ya. Iya, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Kalian ini ada-ada aja sih. Maira, kamu itu nggak boleh memanaskan buntut kamu terlalu panas. Makanya kamu tuh sekarang nggak bisa berubah, Maira. Kalau begini jadinya susah untuk kembali. Terus, sekarang kita harus gimana, Bu? Penawarnya kamu harus mengubur buntut kamu di dalam pasir selama 1 jam agar buntut kamu bisa kembali seperti semula. Kamu mengerti? Aduh, mana sih Esmeralda? Lama banget pipisnya. Mandi. Iko, kawannya ada Hera kok, Nak. Onde mande. Adik Maira, mangga kau tuh pasir di siko seorang. Amu batu kali yo. Jangan. Ini untuk terapi pasien. Biar kita sehat. Onde mande, adik Maira kok rancak mana? We mana? Ambo maulah kulit na rancak dan sehat. Kok bisa ada pacar kamu sih di situ? Aduh gimana nih? Kita harus usir dia. Gimana ya? Aku tahu. Kamu inget kan waktu kita di hutan waktu itu? Terus kita lihat ada binatang yang aneh-aneh. Aku yakin di sini pasti juga ada. Ini dia. Iya. Ih, apa banyak? Buyung. Untuk kan cepet-cepet usir dia. Atau nggak mau dikubur bareng sama si Onde itu. Ayo udah kamu bantuin. Yaudah, ayo. Anak-anak, kalian itu tidak bisa selamanya seperti ini. Kalian sudah tidak aman. Lama-lama wujud kalian akan diketahui oleh manusia. Kalian paham? Terus gimana dong? Ya sudah begini saja. Untuk sementara waktu kalian boleh tinggal di rumah saya. Tinggal. Beneran, Bu? Iya, tapi dengan satu syarat, kalian harus patuh dengan semua aturan saya. Kalian paham? Udah pasti, Bu. Kita pasti patuh sama aturannya, Bu.
sampai ada satu orang pun yang tahu. Tolong anak-anak, jaga kepercayaan saya ya. Kalau gitu, tunggu apa lagi? Ayo ikutin saya. Ya, kalian bisa ke laut kapanpun kalian butuh. Tapi ingat ya, jangan ada satu orang pun yang tahu jalan rahasia ini. Kalian pergi. Janji, Bu. Ya, oke, Bu. Lala. Hei, Kak Vino. Kak Vino mau dong es kelapanya satu yang kayak biasa, oke? Oke. Lala bikinin ya. Tumben sepi ya, La. Biasa Kak, musiman. Kalau lagi rame, kewalahan. Kalau lagi sepi, ya kayak begini nih. La. Itu. Lala. Lala, kamu kenapa, Lala? Lala bangun, Lala. Lala. Gimana keadaan Lala, Mas? Bu. Sabar ya, Bu. Suster, anak saya, Suster. Mas Vino, keadaan adik Mas sekarang masih belum sadar dan harus dipindahin ke ruang ICU. Kamu kenapa, Nak? Apa yang kamu rasakan? Kenapa kamu jadi seperti ini? Bangun, Nak. Jawab Ibu. Bangun, Nak. Ibu gak tega ngeliat kamu seperti ini. Lala. Bangun ya, sayang. Kamu itu udah Kak Vino anggap seperti adik kandung Kak Vino sendiri. Semoga kamu bisa sembuh lagi ya, Lala. Terus kita bisa main bareng lagi di pantai. Lari-larian kayak dulu. Kak Vino sayang banget sama Lala. Kamu jangan sakit ya, sayang. Please, Kak, kamu bangun. Kamu bangun ya, sayang. Kamu bangun. Suster, panggil dokter, Suster.
Kenapa, nak? Hah? Apa, nak? Dok? Lala, kamu udah sadar, nak. Alhamdulillah, pasien sudah sadar. Ini sangat luar biasa. Tadinya saya pikir pasien akan koma. Jadi anak saya nggak apa-apa, dok. Ya. Anak ibu sekarang sudah melewati masa kritisnya. Banget. Temenin Lala sebentar aja di rumah sakit kayak lemes gini badan gua. Oh ini. Aku harus buat Tino. Kalian kena es. Tenang aja kalian itu jadi gatal-gatal. Kalian itu duyung tropis. Kalian nggak bisa kena udara dingin atau salju.